Halo, perkenalkan saya Leni Frida Noviana, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, akan mempresentasikan tentang kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Selamat mendengarkan. Pertanyaan pertama, apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Mari kita simak berikut ini. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia memiliki arti bahwa Pancasila sebagai ciri khas yang unik dan berbeda, yakni dengan adanya nilai-nilai keberagaman yang terkandung di dalamnya. Sementara Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia bermakna bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa yang tercermin dalam perilaku hidup berdasarkan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia. Kebineka Tunggal Ikaan serta nilai-nilai budaya merupakan salah satu identitas yang sudah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Oleh karenanya, dalam pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia dengan masyarakatnya yang memiliki multi budaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal, pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal inilah yang menjadi pencetus terwujudnya profil pelajar Pancasila yang dianggap sesuai dengan identitas bangsa, kodrat alam, serta kodrat zaman. Terdapat 6 aspek yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, pelajar Indonesia harus memahami nilai akhlak, beragama, pribadi, sama manusia, alam, dan bernegara. Akhlak dapat berwujud taat beribadah, menghormati orang tua, dan menghargai perbedaan. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Dalam hal ini, pelajar Indonesia harus dapat beradaptasi dan menghormati dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya, serta mampu mengenal masing-masing budaya. Berikutnya adalah gotong royong. Dalam hal ini, pelajar Indonesia harus peka terhadap lingkungan sekitar dan bekerja sama secara positif. Yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia harus sadar akan kemampuan diri, dapat mengendalikan emosi, mampu mengatur pikiran dan perasaan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar Indonesia harus mampu mengolah informasi secara objektif dan pelajar harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Yang terakhir adalah kreatif, di mana pelajar harus mampu menghasilkan sesuatu yang orisinil atau modifikasi dan bermanfaat serta tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Berikut ini beberapa relevansi perwujudan profil pelajar Pancasila yang dapat diterapkan melalui pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama, pendidikan yang dilaksanakan menekankan pada pemenuhan keterampilan yang berfokus pada penguatan karakter pelajar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pendidikan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Mari kita simak jawaban berikut ini. Poin yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penerapannya, peserta didik dapat berdoa sebelum memulai pembelajaran, melaksanakan ibadah setiap hari, menghormati dan memiliki toleransi pada teman yang berbeda agama, tidak mengganggu teman yang berbeda agama ketika beribadah, dan tidak memilih-milih teman. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Perwujudannya, sekolah dapat memasukkan budaya lokal ke dalam muatan lokal yang ada pada pembelajaran.
Yang kedua, pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum dimulainya pembelajaran di kelas. Yang ketiga, upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin dan pada hari besar nasional. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia pada saat proses pembelajaran. Yang kelima, menggunakan bahasa daerah asal di hari tertentu. Dan yang keenam, menyelenggarakan pentas seni budaya daerah pada saat-saat tertentu seperti kegiatan KTS. Berikutnya adalah bergotong royong. Budaya 5S atau senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di lingkungan sekolah, baik kepada guru maupun teman. Yang kedua adalah melaksanakan piket di kelas. Yang ketiga adalah kegiatan Jumat bersih setiap 1 minggu sekali. Yang keempat adalah bergotong royong dalam penyelenggaraan kegiatan pentas seni. Berikutnya adalah mandiri. Dalam pelaksanaannya, siswa dapat mengadakan program pengembangan life skill seperti menjahit, melipat baju, dan membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan diri dengan mengikuti kegiatan ekstra di sekolah yang sesuai dengan potensi serta bakat yang mereka miliki. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi diri melalui kegiatan kewirausahaan. Berikutnya adalah bernalar kritis. Peserta didik berani untuk mengemukakan pendapatnya pada saat musyawarah di kelas. Peserta didik mampu menerapkan pembelajaran berbasis HOTS. Peserta didik mampu melakukan eksperimen seperti pengolahan sampah menjadi pupuk dan pengolahan limbah air kantin menjadi air bersih untuk menyirami tanaman. Yang terakhir adalah kreatif. Yang pertama, peserta didik dapat membuat inovasi dari daur ulang sampah dan membuat alat penyaring air. Kemudian, peserta didik dapat merancang dan melaksanakan kegiatan P5 di sekolah. Atau, peserta didik dapat membuat produk pada mata pelajaran seni budaya. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.